Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi PKN STAN. Namun sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi untuk soal PKN STAN. Di sini kita akan membahas soal PKN STAN dengan pembahasannya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang kisi-kisi soal-soal PKN STAN. Yang pertama, sinonim. Menentukan kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata yang diberikan. Penting untuk menilai seberapa luas kosakata seseorang. Yang kedua, antonim. Menganalisis lawan kata secara tepat untuk melihat kepekaan makna dan logika bahasa. Yang ketiga, analogi kata. Menemukan hubungan logis antara dua kata dan mencocokkannya dengan pasangan kata lain. Melatih kemampuan berpikir asosiatif. Yang keempat, padanan hubungan antar kata. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat, fungsi, bagian keseluruhan, dan lain-lain yang memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap bahasa. Yang kelima, logika matematika dasar. Menggunakan prinsip logika dalam bentuk angka termasuk implikasi, konversi, dan pernyataan majemuk. Yang keenam, deret angka. Menebak angka selanjutnya dalam pola urutan bilangan untuk menilai kemampuan mendeteksi pola. Yang ketujuh, perbandingan kuantitatif. Menentukan hubungan antara dua ekspresi numerik, apakah salah satu lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Yang kedelapan, aritmatika, soal-soal perhitungan dasar seperti persentase, rasio, waktu dan kerja, dan operasi campuran. Yang kesembilan, menyusun pola pikir, mengidentifikasi alur berpikir dari premis ke kesimpulan yang valid. Kesepuluh, memahami argumen, menganalisis kekuatan dan kelemahan dari suatu argumen, termasuk identifikasi premis tersembunyi. Ke-11, menarik kesimpulan logis, menggunakan informasi yang tersedia untuk menyusun kesimpulan yang sesuai dengan logika formal. 12, struktur kalimat, menentukan subjek predikat, penggunaan artikel, dan urutan kata yang tepat. 13, tenses, mengidentifikasi bentuk waktu yakni present, past, future, dan penggunaannya sesuai konteks. 14, preposition, penggunaan kata depan in, on, at, etc. secara tepat. 15. Conjunction, penggabungan kalimat dan ide menggunakan kata sambung yang logis, yakni because, although, and, etc. 16. Sinonim dan antonim, mengidentifikasi kata yang bermakna sama atau berlawanan dalam kalimat. 17. Penggunaan kata dalam konteks, yakni menentukan makna kata berdasarkan kalimat utuh atau paragraf. 18. Isi bacaan dan ide pokok, mengidentifikasi gagasan utama dalam paragraf atau teks. 19. Inferensi dan makna tersirat, menangkap informasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. 20. Makna kata berdasarkan konteks, menebak arti kata baru melalui petunjuk dalam kalimat. Kemudian ada EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule, yakni mengukur preferensi dan motivasi individu dalam konteks sosial dan kerja. DISC, Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness, yakni menggambarkan gaya komunikasi dan perilaku peserta dalam berbagai situasi. Minat akademik, kecenderungan untuk menyukai atau tertarik pada topik akuntansi, perpajakan, dan administrasi. Kecocokan bakat, kemampuan dasar yang menunjukkan potensi keberhasilan dalam bidang keuangan atau manajemen publik. Kerjasama, kesiapan bekerja dalam tim, saling mendukung, dan menghindari konflik. Empati, kemampuan memahami dan merespons perasaan orang lain secara positif. Kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan dan memengaruhi kelompok secara konstruktif. Pemahaman sejarah Indonesia, pengetahuan dasar tentang perjuangan kemerdekaan, tokoh nasional, dan peristiwa penting. Komitmen terhadap NKRI, sikap menolak ide separatisme dan menjaga keutuhan bangsa. Etika publik, menjunjung nilai keadilan dan transparansi dalam kerja. Sikap terhadap gratifikasi dan korupsi, yakni
menolak suap, dan segala bentuk penyimpangan dalam birokrasi. Kemudian, kesadaran bela negara, termasuk sikap aktif dalam menjaga ketahanan nasional. Yang terakhir, partisipasi dalam pertahanan non-militer melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Sekarang kita masuk ke contoh soal PK instan dan pembahasan. Soal nomor 1. Seorang kepala desa menyampaikan laporan bahwa dalam 6 bulan terakhir, angka kriminalitas di desanya menurun sebesar 40%. Ia mengklaim bahwa penurunan ini terjadi karena kebijakan jam malam yang diterapkannya sejak awal tahun. Namun, dalam waktu yang sama diketahui bahwa jumlah petugas keamanan di desa tersebut juga bertambah 2 kali lipat karena bantuan dari pemerintah pusat. Manakah simpulan paling logis yang dapat ditarik dari informasi di atas? A. Jam malam adalah satu-satunya penyebab penurunan angka kriminalitas. B. Penambahan petugas keamanan kemungkinan berkontribusi terhadap turunnya angka kriminalitas. C. Kebijakan jam malam telah gagal mencegah kejahatan. D. Tidak ada kaitan antara jumlah petugas keamanan dan tingkat kriminalitas. E. Bantuan dari pemerintah pusat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas. Jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dalam soal menyebutkan dua hal yang terjadi bersamaan, penerapan jam malam dan penambahan jumlah petugas keamanan. Oleh karena itu, menarik kesimpulan bahwa jam malam satu-satunya penyebab atau opsi A adalah non-logis. Pilihan yang paling logis adalah bahwa penambahan petugas keamanan kemungkinan berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas, karena peristiwa itu bersamaan waktunya dengan penurunan tersebut. Ini menunjukkan kemampuan peserta dalam berpikir kritis terhadap korelasi dan kausalitas. Soal nomor 2. Bacalah paragraf berikut. Dalam 5 tahun terakhir, konsumsi gula per kapita di negara X meningkat 2 kali lipat. Hal ini beriringan dengan melonjaknya angka penderita diabetes, khususnya di kalangan remaja. Banyak ahli kesehatan mendesak pemerintah untuk segera mengatur iklan makanan manis serta meningkatkan pajak terhadap produk tinggi gula. Apa yang terjadi? Apa yang secara tidak langsung dapat disimpulkan dari paragraf di atas? A. Remaja di negara X tidak menyukai makanan manis. B. Diabetes pada remaja lebih disebabkan oleh faktor genetik. C. Pemerintah telah melarang iklan makanan manis. D. Gaya hidup dan konsumsi berlebihan menjadi faktor peningkatan diabetes. E. Pajak tinggi akan membuat masyarakat semakin miskin. Jawaban yang benar adalah D. Gaya hidup dan konsumsi berlebihan menjadi faktor peningkatan diabetes. Pembahasan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, hubungan antara konsumsi gula yang meningkat dan lonjakan penderita diabetes menyiratkan bahwa gaya hidup atau termasuk pola makan adalah faktor penting. Pilihan D menyimpulkan makna tersirat secara tepat, sementara opsi lainnya tidak didukung atau bahkan bertentangan dengan isi paragraf. Selanjutnya, soal nomor 3. Jika pernyataan berikut benar, 1. Jika siswa belajar giat, maka ia lulus ujian. 2. Rina tidak lulus ujian. Kesimpulan logis yang paling tepat adalah A. Rina pasti belajar giat, tetapi tetap gagal. B. Rina tidak belajar giat. C. Semua siswa yang belajar giat pasti gagal. D. Semua siswa yang gagal pasti tidak belajar giat. E. Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Jawaban yang benar adalah B. Rina tidak belajar giat. Pembahasan dari logika implikasi. Jika P, maka Q, yakni jika belajar giat, maka lulus. Implikasi Q dari jika Q, maka P. Modus tollens, jika tidak lulus, maka tidak belajar giat. Karena Rina tidak lulus, maka berdasarkan modus tollens, Rina tidak giat belajar. Ini adalah penalaran logis dasar dalam logika formal. Jika teman-teman ingin mendapatkan paket soal TKA PK instan, teman-teman bisa langsung menuju ke website fungsional.id. Kemudian masuk ke sistem CAT. Kemudian masuk ke website fungsional.id menggunakan email dan password yang sudah diregistrasi sebelumnya. Setelah masuk ke halaman dashboard fungsional.id, teman-teman bisa menuju ke menu paket pembelian.
Setelah itu, cari paket pembelian sesuai dengan kebutuhan. Di sini, kita akan mencari paket untuk PKN STAN. Di sini sudah tersedia paket kedinasan PKN STAN. Kemudian teman-teman bisa klik ambil sekarang. Setelah itu, pilih metode pembayaran yang diinginkan. Di sini kita gunakan kris. Setelah itu, klik bayar sekarang. Kemudian akan muncul kris yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran paket soal PKN STAN. Demikian untuk cara pembayaran pembelian paket soal PKN STAN. Terima kasih. Itulah beberapa soal yang akan muncul pada tes PKN STAN. Jika kamu ingin berlatih ratusan soal menggunakan simulasi berbasis CBT standar nasional, kamu bisa kunjungi fungsional.id. Kamu bisa mengerjakan ratusan soal lengkap dengan pembahasannya, dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.